Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita bahas terkait dengan drama Insanul Fahmi dengan kedua perempuan spesialnya, Inara Rusli dan juga Mawa. Kemarin, Insanul Fahmi sudah diperiksa di Polda Metro Jaya atas laporan dari Mawa terkait dengan dugaan pasal perzinahan tersebut, teman-teman. Dan ada salah satu statement yang ngebuat masyarakat begitu kaget gitu loh. Apakah ini sebuah statement yang betulan dari hati ataukah sebuah strategi aja karena perdamaian yang diajukan atau restoratif justice dari Inara Rusli dan juga Insanul Fahmi itu jelas-jelas ditolak oleh Mawa dan telah disampaikan secara resmi lewat kuasa hukumnya. Apakah statement tersebut? Statement terkait dengan kayak eh, kuasa hukumnya sih yang ngomong di sebelahnya. Poinnya, selama pertanyaan yang diberikan oleh penyidik di Polda Metro Jaya, ada 5 katanya pertanyaan, dan klien saya itu menjawabnya semua. Intinya adalah mengerucut kepada proses perdamaian atas tuduhan pasal tersebut, teman-teman. Nah, bagaimana caranya dia mau balik ke istri sahnya aja, ngebuat hatinya Mawa luluh kembali, itu yang terpenting. Jangan sampai ini salah penafsiran dari timnya sana. Saya mau minta maaf nih, kata Insanul Fahmi ke keluarga, dan juga pengen membuktikan kalau saya sudah menikah secara siri. Kalau mediasi gagal, ya udah kami hadapi secara hukum prosesnya, tetapi memang ada kemungkinan untuk melepaskan Inara. Waduh, padahal di keterangan sebelumnya, Inara sudah secara legowo mengatakan bahwa saya sudah tidak masalah kalau saya menjadi istri kedua karena dalam Islam pun memperbolehkannya. Jadi mereka tuh punya alibinya sama gitu terkait sama agama. Kalau dari Insanul Fahmi, alibinya di sini walaupun dia mau minta maaf sama keluarga, dia bilang bahwa saya mau membuktikan bahwa saya sudah menikah secara siri. Oke, coba kita simak dulu statement tersebut yang menurut aku juga statementnya itu sepertinya lebih cenderung ke strategi, bukan ke permintaan maaf secara tulus. Bagaimana dia bisa balik lagi ke istri sahnya yaitu Mawa, bagaimana caranya nanti biarkan Ihsanul sendiri pakai caranya dia, nanti bagaimana dia bisa. Nih kan, kuasa hukumnya bilang bahwa biarkan pakai caranya Insanul sendiri untuk kembali ke istri sahnya. Ditegaskan di situ dengan caranya sendiri. Kalau yang ngomong ini adalah kuasa hukum, di sebelahnya ada kliennya, aku menilai ini adalah lebih ke masalah strategi. Kan banyak media tuh kan ya, media menyorotnya pasti nanti akan ditonton oleh banyak pihak, termasuk juga dengan Mawa. Ini sepertinya adalah strategi yang pengen disampaikan ke Mawa bahwa please, tolonglah restoratif justice-nya itu dikabulkan. Karena dari kuasa hukum, aku nilai di sini ya, pendapatku nih teman-teman, sepertinya kuasa hukum juga menilai ada potensi kliennya ini bakal kalah, bakal ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan pasal perzinahan tersebut. Kalaupun seandainya sudah terbukti nih ya, antara CCTV yang diklaim tersebut, yang dugaannya ada hubungan dewasa tersebut, antara sosok-sosok itu, terus juga telah terjadi pernikahan siri. Hotman Paris pernah bilang bahwa kalaupun itu betul ada pernikahan siri dan video tersebut juga betul adalah mereka, Hotman Paris mengatakan bahwa secara prosedural yaitu bukan pernikahan yang sah dan istri pertama bisa mengenakan terkait dengan pasal perzinahan tersebut, kecuali kalau pernikahannya sudah dikabulkan secara negara atau secara resmi. Tetapi Hotman Paris juga bilang begini, kalau memang Insanul Fahmi dan juga Mawa mau mengajukan kayak pernikahan secara resmi, ini justru malah bisa kena pasal yang baru lagi gitu loh. Pasalnya adalah kayak kita tahu ya hukumannya sekitar 5 tahun atau 4 tahun penjara kalau menikah tanpa adanya restu atau izin dari istri pertama, itu juga bisa kena pasal. Jadi bisa sudah jatuh tertimpa tangga pula. Jadi aku lihat ini lebih ke strategi. Kayaknya memang dari kuasa hukum pas ngobrol diperiksa sama Polda Metro Jaya, mungkin ya dikasih saran, udah ngomong baik-baik aja ke istrimu A, B, C, dan D, kasihan loh masa anaknya punya bapak narapidana misalkan seperti itu. Coba dikomunikasikan baik-baik. Tetapi perempuan tuh hati-hati teman-teman. Perempuan itu adalah makhluk yang kelihatannya lembut, lemah. Tetapi kalau sudah disakiti, waduh, mereka tuh bisa nekat, bisa memberikan hal-hal yang kadang nggak masuk akal. Bisa membuat hatinya Mawa bisa luluh kembali. Itu yang terpenting. Kita lagi berdamai dengan dirinya sendiri untuk bisa
bagaimana nanti melakukan satu upaya-upaya dilakukan dengan ya karena kan Oke. Pada saat pengacaranya ngomong hal-hal tersebut, Insanul Fahmi cuman senyum aja di sebelahnya. Mungkin dia lagi berdamai dengan diri sendiri. Ini lebih kayak denial sih, karena kan Mawa mengatakan dengan tegas ya, berkali-kali di wawancara sejumlah media bilang begini bahwa tegaskan, saya sudah tidak mau ada kayak perdamaian. Memang kemarin pernah ketemu terakhir dengan dia dan juga anaknya, antara Mawa dan juga Insanul Fahmi, tetapi lebih masalah kekangen-kangenan sama anaknya aja. Dan kami pun juga tidak melakukan komunikasi dua arah. Saya selalu menunduk seperti itu. Kuasa hukumnya Mawa juga bilang begini bahwa yang statement terakhir kan dari Inara ya, bilang ke media, minta ketegasan dari Mawa dong, ini gimana kelanjutannya? Mau lanjut dengan Insanul Fahmi atau mau pisah gitu, karena dia katanya mau melakukan kayak isbat untuk pernikahannya buat diresmikan secara negara. Nah, kuasa hukumnya Mawa bilang bahwa ini sebenarnya mau isbat atau poligami, karena itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau isbat tersebut artinya kan mau diresmikan pernikahannya yang telah terjadi, tetapi kan keyakinan dari timnya Mawa, aku tangkap di sini, mereka tuh nggak yakin bahwa adegan yang ada dalam CCTV tersebut yang dugaannya adalah mereka, itu terjadi sebelum mereka melakukan pernikahan secara siri gitu loh. Karena kan ada banyaklah data-data jejak digital yang disampaikan dari Mawa di Instagramnya bahwa itu terjadi, saya tahunya sebelum mereka yang katanya melakukan pernikahan siri. Apakah belasan di Agustus 2025 atau sebenarnya November pernikahan sirinya gitu. Dan reaksi dari Mawa kalau aku lihat dari Instagramnya ini cukup tegas ya teman-teman. Sekitar 4 jam yang lalu baru diposting aku buat video ini. Kata-katanya begini, rumah kita sedang dilanda badai nak, foto sama anaknya. Semoga serpihannya tak melukai langkah kecilmu. Aku sedang mengais kekuatan, menyatukan tiap pecahan agar engkau tetap hangat, nyaman, dan terlindungi. Badai kali ini cukup kencang, tapi aku tak akan membiarkannya meruntuhkan tempat kita berlindung. Meski pondasinya mulai retak, aku tetap di sini menjaga, mencintai, dan bertahan untukmu. Nak, temani Uma ya sayang, kita berjuang sama-sama untuk melewati semuanya. Akan Uma usahakan untuk membuatmu bahagia tanpa kekurangan kasih sayang dan perhatian. Bagaimanapun prosesnya, Uma akan selalu menjadi garda terdepan untukmu. Kamu adalah semangat dan kekuatan Uma. Nah, ini juga serba salah ya, kalau memang Mawa pengen membuat kebahagiaan ke anaknya, ya suka tidak suka, ya anak mana sih yang akan bahagia ngelihat bapaknya masuk penjara. Tetapi juga Mawa adalah manusia ya teman-teman. Dia masih menyimpan rasa sakit hati walaupun yang terkait dengan dugaan pasal perzinahan tersebut kan hukumannya kalau nggak salah maksimal cuma 9 bulan penjara loh. Nah, apakah mungkin ini adalah kode bahwa Mawa akan memaafkan Inara dan juga Insanul Fahmi dengan mencabut laporan dugaan perzinahan tersebut? Ya, I don't know sih ya. Apalagi juga kalau aku lihat di sini, postingannya Mawa kan juga bilang terkait dengan wallahi saya benci perselingkuhan. Rabu 19 November 2025 menjadi saksi. Di depan manusia kalian mungkin bisa main cantik dengan senyum, cerita dan sandiwara yang rapi. Tapi tidak dengan Allah, karena hati bisa kalian tipu, tapi takdir dan kebenaran tidak pernah bisa kalian atur. Poinnya, dari banyaknya postingan ini, dia pengen menunjukkan adalah kebohongan-kebohongan yang dugaannya dilakukan oleh sang suaminya. Terkait dengan katanya antara video CCTV tersebut dengan pernikahan katanya yang disebutkan siri tersebut, mana yang lebih dulu. Mereka, aku tangkap, Mawa lebih yakin CCTV tersebut terjadi lebih awal dibandingkan dengan pernikahan siri mereka, begitu. Terus juga dengan statement-statement yang katanya, apakah betul saya sudah ditalak 2? Mawa mengatakan dengan tegas, tidak pernah saya ada talak seperti itu. Kebohongan-kebohongan yang sudah pernah kita bahas itu diungkap kembali agar menjadi salah satu penjelasan kepada masyarakat bahwa apa yang dilakukan Mawa ini ada dasar hukumnya. Nah, dari Inara Rusli sendiri seperti apa? Nah, Inara sepertinya kalau aku tangkap di sini, strategi yang dilakukan dia itu kayaknya cukup keliru ya teman-teman. Karena apa?
Di awal-awal kejadian, klarifikasi pertama kali, Inara mengatakan dengan tegas bahwa saya akan mundur dari hubungan ini karena saya tidak mau menyakiti perempuan lainnya. Tetapi beberapa komentar-komentar berikutnya, statementnya kayak menjilat air ludah sendiri gitu ya. Mengatakan saya sudah siap untuk menjadi istri yang kedua, bahkan meminta Mawa untuk tegas mau lanjut atau mau pisah begitu loh. Nah sekarang dari Insanul Fahmi, awalnya kan dia mengatakan di media dengan bercandaan, aku cinta Mawa, juga cinta Inara, mau dua-duanya begitu loh. Tetapi sekarang kuasa hukumnya udah ngasih kayak kode, bilang bahwa akan kembali kepada istri sahnya. Tapi Insanul Fahmi cuma diem aja. Kita bisa pahami ya, kalau yang ngomong kuasa hukum, kecenderungannya dugaannya adalah ke masalah strategi. Tapi aku yakin sih di lubuk hatinya Insanul Fahmi, dia pengen tetap dua-duanya. Pengen mendapatkan Mawa, pengen juga mendapatkan Inara. Cuman ya sekali lagi ya teman-teman, kalau memang dalam Islam diperbolehkan memang betul adanya poligami, tetapi kalau memang tidak diizinkan, istri pertama nggak mau, ya kita nggak boleh egois juga dong. Kan memang dikatakan, Mawa bilang, lewat kuasa hukumnya, akan mengurus perceraian dengan Insanul Fahmi setelah kasus yang di Polda Metro Jaya terkait dengan dugaan perzinahan tersebut sudah selesai, itu akan diurus semuanya. Nah, ini kan kayak masih tarik ulur ya, dan aku sih bisa memprediksi ya, dugaanku sangat kuat, mereka akan menjadi tersangka, Inara dan juga dan Insanul Fahmi, kalau Mawa tidak mau mencabut laporannya. Karena untuk menentukan seseorang sebagai tersangka itu dibutuhkan 2 alat bukti yang kuat. Ada 5 jenis alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Terkait dengan pasal yang dugaan perzinahan tersebut, Mawa bilang sudah punya CCTV-nya. Nanti keterangan ahli itu yang akan membuktikan. Betul nggak itu mereka? Setelah itu pun nanti alibinya mungkin kan mereka akan bilang, kami sudah sah secara agama suami istri. Hotman Paris, salah satu kategori yang bisa kategori ya keterangan ahli juga. Apakah pernikahan siri itu sudah masuknya sah dalam negara? Hotman Paris bilang, itu tidak sah secara negara dan masih bisa terkena pasal yang dugaan perzinahan tersebut. Jadi mereka sudah bisa mempertimbangkan baik buruknya, makanya statement yang sekarang dikeluarkan adalah kayaknya pengen ngebuat Mawa itu lebih berbinar-binar hatinya, karena ini adalah strateginya menurutku untuk meluluhkan hati seorang Mawa agar dia mau mencabut laporannya di Polda Metro Jaya. Itu adalah haknya dia mau mencabut atau enggak. Ya, agak kasihan sama anaknya, karena anak mana sih yang pengen ngelihat bapaknya menjadi tersangka atau menjadi narapidana. Tapi itu sekali lagi adalah haknya Mawa, dia yang mengalami, dia yang merasakan, jadi kita nggak boleh memberikan masukan apapun, jangan maksa, mau damai kok maksa seperti itu. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjasa Sumara. Sampai jumpa.